Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan. Saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah lanjutan penguatan perdagangan di jelang libur akhir pekan ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ya, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari properti ada Paywon, direkomendasikan buy, support dan resistennya di 372, resisten terdekat hingga ke 420 pemirsa. Kemudian juga ada dari farmasi ada Sido juga direkomendasikan buy, supportnya ada di 580, resistennya hingga ke 615 hingga ke 630. Kemudian dari teknologi ada MTech juga direkomendasikan buy. Saya akan sampaikan supportnya di 540, resistennya hingga ke 585. Kemudian juga ada CTRA juga direkomendasikan buy, saham-saham berbasis media, supportnya di 920, resistennya hingga ke 1035. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Paywon, Sido, MTech, dan CTRA. Dan semuanya direkomendasikan buy. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Beberapa saham properti hari ini mengalami penguatan Pak Hari, termasuk untuk Paywon. Menguat di 2,75%. Ya, 374. Pertimbangan dari sisi teknikal Pak untuk Paywon, buy di level berapa? Saya barusan sih buy di 372 Pak Ade. Tapi ternyata dia tutupannya closingnya di 374. So, betul. Ya saya mohon maaf gitu ya, dia lewat gitu. Saya nggak bisa ngerem, dia naik 374 ya sudah. 374 ini tetap buy. Ya, jadi kalau saya dikasih pilihan 374 apa masih tetap buy dan posisi begini? Iya, jawabnya. Kenapa begitu? Karena dia berhasil reclaim. Jadi support yang lama itu ada di 368 ini. Dan ketika ini di break, maka 368 ini jadi resisten sekarang. Nah, akan tetapi rebound ini berhasil reclaim 368. Nah, berarti 368 ini sekarang dia jadi support baru, balik lagi dia jadi support gitu. Oke. Dan ini berpotensi untuk naik sampai ke resisten berikutnya, dan ini adalah 420 ini, garis ini, kuning ini adalah 420. Jadi kalau saya extend sedikit ya, nah itu 420 tuh di situ. Dan ini menarik, kenapa menarik? Karena supportnya pendek ya, dia cuma ada di sini. Jadi risikonya jadi kecil. Kalaupun balik kemari ya udah saya stop loss di sini. Nah, ini 356. Ya, ini adalah support dia 356. Yeah. Kalaupun dia balik saya stop loss di sini. Tapi kalau dia naik, wah TP-nya lumayan nih, bisa sampai 420. Maksudnya gitu, Pak De. Baik, 374 ketika sesi pertama dibuka di Senin, tidak masalah untuk langsung ambil posisi, Pak? Tidak masalah. Oke, ya, baik. Nggak masalah. Sambil yang pertama ada Paywon, ditutup menguat di 374 di 2,75%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada Sido dari farmasi kali ini. Silakan Pak Hari, analisis teknikal untuk Sido. Ya, Sido muncul ini menarik sekali. Kenapa? Karena Sido muncul ini sudah breakout dari resistennya di 575. Dan sampai akhir closing, dia tetap closing di 580. Nah, dengan demikian ini valid, breakout yang valid. Dan kalau dia breakout yang valid, maka ada potensi, ya, ada peluang dia untuk terus melaju ke resisten berikutnya. Jadi itu ada di 615 atau bahkan bisa sampai 630. Maaf saya koreksi tadi Pak De, bukan ya. 515 tapi 615 ya. Baik. 615 sampai 630 ini. Nah, sementara sama mirip kayak yang Paywon tadi, risikonya nggak gede. Kenapa? Karena supportnya ada di sini ya, nggak jauh. Itu ada di 540.
Ya, betul. Ya. 540 ini adalah support, benar. Jadi 540 risikonya adalah kita entry di 580, kemudian kalaupun turun paling jelek itu di 540 kita mesti stop loss, tapi kalau dia naik ini bisa naik sampai 630. Jadi potensi laba yang bisa dihasilkan itu jauh lebih gede dibandingkan dengan risiko, ya itu. Maksudnya gitu Pak De. Baik, tampaknya Sido balik lagi nih Pak ke level yang sebelumnya pernah dicapai di tanggal pertengahan April 14-an, sempat koreksi kemudian balik lagi ke 570, bahkan sudah melewati di 580 Pak. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk Sido setelah di awal April itu sempat melemah ke 525 Pak? Ya, tapi nggak lanjut ya Pak Dev. Ya. Sampai di 525 dia tertahan di situ, kemudian dia rebound. Dan ini terjadi 2 kali loh. Yang pertama adalah 18 Maret, terus kemudian di 8 April, 2 kali. 2 kali dia turun ke situ rebound, 2 kali dia turun situ rebound. Berarti ini adalah support yang sangat valid kalau secara teknikal. Ya. Ya, nampaknya ada yang nungguin tuh di situ. Setiap kali dia turun ke situ dia balik. Setiap kali turun ke situ dia balik gitu kan. Nah, berarti ini adalah support yang valid. Nah, kalau ini support yang valid, maka ini kan dia udah turun lama dan sekarang dia rebound, maka secara teknikal lagi-lagi ini menjadi peluang yang menarik karena kalau ini berhasil dilampaui, ini 580 ini berarti dia udah lewat nih 575-nya, maka dia akan nyari resistance berikutnya dan itu ada di kisaran ini di 615 sampai 630 itu tadi. Baik, untuk Sido 580 menguat di 1,75% dan masih direkomendasikan buy pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Kita beralih ke sampel yang selanjutnya Pak Hari. Selain dari Sido, saham ini tampaknya satu grup ini Pak, yang 2 terakhir ada MTEK dan juga berbeda CTRA dari properti ini. Baik, MTEK Pak, silakan untuk dari teknologi, buy di level berapa? Nah, MTEK di 535, 540 ini oke sebenarnya ya, karena apa? Karena ini dia juga mirip seperti setupnya mirip seperti Sido itu tadi. Jadi dia berhasil melampaui resisten di 530 dan tadi bahkan sempat di 540 walaupun ditutup kembali di 535. Nah, dengan demikian maka ada potensi ya, apabila dia berhasil lewat lagi 550 maka potensinya akan tambah, peluangnya akan tambah lebih gede lagi bagi MTEK untuk nyampe nanti di 585. Jadi saya gambar ini adalah 585 Pak Dev. Nah, itu ada 585. Nah, target saya adalah dia bisa paling nggak nyampe di 585 ini. Sementara supportnya itu juga nggak gitu jauh ya. Dia supportnya ada di 530-an ini. Baik. Ya, jadi kalau dia balik lagi kemari ya sudah stop loss di sini ya. Nah, tapi kalau dia naik nyampe di 585 maka kita profitnya lumayan itu. Ya. Untuk MTEK 535 penutupan hari ini menguat di 5,94%, intraday tertinggi di 545. Terakhir Pak, dari properti lagi sepertinya CTRA, Ciputra Development Tbk, hari ini juga naik tinggi di atas 6%, ditutup di 925. Masih dalam range analisis dan pertimbangan dari Bapak tidak untuk CTRA dengan penguatan signifikan di penutupan sesi kedua Pak? Masih Pak Dev, iya benar. Jadi Pak Dev jeli ini. Dari semua 4 saham pilihan, hanya CTRA yang nampaknya rada sedikit terlambat. Kenapa? Karena ini bukan first buy point. Jadi sinyal buy pertama di sistem kami itu adalah terjadi pada tanggal 14 April sebetulnya. Dan itu pada waktu itu harganya adalah masih di harga 840. Itu adalah sinyal buy pertama. Nah, sekarang yang terjadi sekarang hari ini itu di 925 itu adalah sinyal buy point yang kedua. Nah, tapi masih tetap bisa dimanfaatkan karena target kita itu ada di 1035. Jadi masih cukup lebar range-nya Pak ya. Ya, range-nya. Jadi potensi untuk labanya itu masih lumayan besar. Baik. Ya, jadi menarik untuk diambil. Sementara
supportnya karena dia sudah berhasil nembus resisten di 860, maka supportnya di 860. Akibatnya sekarang berarti kalaupun dia balik, risikonya ya kecil ya, kita stop loss di 860, tapi kalau nyampe 1035 maka lumayan. Baik. Itu. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Pewon, Sido, MTEK, dan CTRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas, kita lanjutkan Pak. Ada Bapak Sihotang dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham PTRO Pak Hari, sudah ambil posisi Pak di 2490, nyangkut sepertinya, tapi loss-nya masih belum terlalu lebar, penutupan hari ini masih di 2450. Untuk minggu depan arahnya kemana, support dan resistennya, dan masih direkomendasikan hold tidak? Ya, ini rada tricky. Kenapa? Karena resisten di 2530. Berarti udah mepet sekali dengan resisten karena sekarang dia 2450. Nah, jadi kalau dia berhasil break resisten 2530, maka ini keren. Ya, ini bagus banget. Bahkan saya pun akan buy kalau dia berhasil tembus 2530. Tapi masalahnya adalah kalau dia nggak berhasil tembus 2530 dan dia balik arah turun, maka ini harus exit. Ini PTRO. Support Pak yang mungkin diwaspadai untuk meminimalkan kerugian karena ambil posisi di 2490. 2240 supportnya. Oke, baik. 2240 support 1. Support berikutnya yang jauh Pak Dev, 1850. Baik. Yang harus diwaspadai di 2440 ya Pak untuk menghindari 2240. Lanjutan koreksi dalam untuk PTRO. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Toba. TBS Energi Utama sudah ambil posisi di 350 Pak. Masih profit karena penutupan di 364. Iya, ini hold. Jadi silakan Anda hold karena ada potensi dia bisa nyampe di 494 mudah-mudahan. Ya. Jika penguatan ini terus berlanjut, maka dia akan nyampe di 49. Karena kenapa demikian? Karena resisten berikutnya nggak ada kecuali ini. Ya. Itu adalah resisten berikutnya dia di 494-nya. Karena itu ada potensi dia akan mendekati ini sehingga Anda mungkin bisa profit taking di level yang lebih tinggi dari sekarang ini. Baik. Nah, itu resisten, supportnya itu di 324. Oke. Selanjutnya dari Medan, Pak Hari menanyakan saham Raja Pak bisa masuk di harga saat ini. Hari ini lonjakan signifikan Pak, 12% penguatan. Ya, ini juga menarik banget Raja 12%. Ya, boleh. Ini juga menarik. Ya, Raja oke, buy. Ya, karena dia sudah berhasil nembus resisten di 2030. Ya, level penutupan hari ini Pak Hari. Di 2100, ya benar. Oke, baik. Support di 1775. Ya. Selanjutnya Bapak Victor resisten, dari masih jauh. Ada Pak, silakan. Ya, resisten masih jauh. Resistennya jauh di 3000-an, jauh. Ya, jadi ini menarik. Ya, oke. Lanjut Pak De. Oke, BPKP Pak, support dan resistennya Bapak Victor dari Malang. Hari ini profit taking sepertinya, kemarin sempat naik signifikan. Iya, ini yang saya akan hindari kalau kayak begini. Ya. Kenapa? Karena saham BPKP, Bukopin, dia kemarin karena kinerja keuangan yang ini semuanya adalah karena laporan keuangan ya, laporan keuangan yang sangat surprise dengan dia bisa terbang kayak gini, tapi terus kemudian terjadi profit taking hari ini dan tren nggak bisa dibaca ya, dia memang downtrend dan ada peluang double bottom di sini ya, tapi lagi-lagi ini double bottomnya juga belum bisa dikonfirm. Kenapa? Baik. Karena dia belum berhasil nembus resisten di level 75. Saya cenderung nggak akan sentuh-sentuh BBKP, Pak De. Baik.
Tidak direkomendasikan ya Pak ya, penutupan hari ini di Tidak 63. rekomendasi. Ya, melemah di 8,70%. Waktu kita cukup terbatas Pak Hari, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Ibu Shoba dari Bali, Bapak Wijang dari Riau, Bapak Purnomo dari Surabaya, dan Pak Indar dari Bali. Dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih atas undangannya Pak Dev dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih ada Bapak Hari Suwanda, CEO Agila Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.